setelah diusut itu juga dari beberapa pihak lembaga atau instansi ilmu ma'arif di Kecamatan Brondong ini tidak ada ya, kurang bersinergitas dengan pimpinan komisariatnya juga, karena beliau mau mengurus anak-anak komisariatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan kami LPS di acara podcast Biru. Jadi kali ini saya ditemani dengan rekan kita. Siapa rekan? Rekan kita Biru. Gimana rekan? Aku pendamping saya ini guys. Monggo. Ya kalau kamu di sini saya sebagai pendamping, kalau di luar sini kamu anak buah saya. Jangan macam-macam kamu. Sorry bos guys. Ya jadi saya mendampingi rekan Davin pada podcast kali ini. Mungkin selanjutnya juga akan, kalau nggak diganti Mas Fani. Kita masih ada cadangan terus guys. Jadi pada sore hari ini kita ditemani oleh nggak sabar bintang tamu kita. Enggak, soalnya kan sudah sore banget. Oh iya. Gimana kabarnya rekan-rekan kita? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat sejahtera. Super sekali. Karena di masa pandemi gini ya. Saya ingin perkenalan dulu. Saya kayaknya nggak kenal sama rekan ini. Oh, rekan kita juga. Rekan kita belum. Bisa dikenalkan dulu. Ya. Siapa ini yang kita undang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denitri Prasetya dari Ranting Brondong yang kali ini menjabat sebagai sekretaris di pimpinan anak cabang IPNU Kecamatan Brondong. Ya kan, dan saya ini monggo perkenalan. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, ya, perkenalkan nama saya Sana Listarini. Saya sekretaris 2. Untuk sekretarisnya 1 Mbak Vita ya, rekan kita Vita. Pasti semuanya sudah kenal lah. Soalnya juga familiar sekali kan ya Mbak Vita. Ya familiar di kamera kita ya. Salah satu. Jadi nggak asing lagi ya. Jadi ya kalian berdua kayaknya juga nggak asing di pimpinan anak cabang. Kalau rekan tahu ya, rekan juga tahu. Ini saya yang asing. Rekan Denny ini udah terkenal ya. Karena gimana ya? Di pimpinan anak cabang tuh terkenal good looking. Iya beneran. Saya itu mendengar dari teman-teman semua. Kalau ada acara PAC itu, rekan siapa sih ini? Mesti kepo gitu. Tanya ini siapa sih? Terkenalnya kok karena good looking ya. Aslinya gitu loh. Prestasinya makanya kita kali ini coba kita korek prestasinya rekan Denny ini apa. Oke. Siap. Jadi kita mau bahas apa ini rekan? Ya kalau rekan kita ini saya benar-benar nggak tahu sebelumnya. Belum kenalan sebenarnya. Karena kita itu ada bisa sendiri loh ya. Iya. Bisa taruh dulu Mas. Ya nggak apa-apa, karena kan pertama kali kan harus perkenalan terlebih dahulu. Iya. Kemudian panggilannya rekan kita siapa? Oh ya, rekan kita Lista. Ya. Kamu nongkrokannya. enggak. Mau minta Masnya, mau ke nanti bisa dikirim ya. Siap. Mungkin juga bisa di kolom chat kalau yang minat. Jadi kita mau bahas tentang apa ini rekan? Sekretaris. Ya karena mereka berdua ini sekretaris. Jadi sebenarnya saya awali dari itu komentar netizen soal YouTube kemarin. Kemarin kan kita pas upload video yang terakhir ini ya. Sama rekan itu Habibah. Oh iya betul. Yang prestasi. Iya itu kayak ada request itu kemarin. Kemarin tuh minta Mas Mbak coba buat video tentang LPG gitu kan? LPG RTL. Aku sebenarnya nggak paham itu. Apa itu LPG? LPG RTL? Ya mungkin ini Mas ya. Kalau ketika Ranting atau maupun PK itu pernah membuat pelatihan administrasi atau semacam yang perihal tentang administrasi. Nah itu pembuatan LPG itu wajib untuk RTL. Ya setiap kegiatan seharusnya LPG kan. Ya. Nah ketika ditanya untuk RTL apa gitu kan juga bingung RTL apa. Masih terlalu umum gitu ya. LPG yang itu apa kan gitu. Itu yang saya bingungkan. Kemarin saya menduga juga LPG ini mungkin LPG gitu aja.
nggak tahu apa gitu. Karena LPG semua LPG kan mungkin strukturnya sama kan. Karena laporan pertanggungjawaban nggak salah. Mungkin minta kegiatan struktur sama gitu aja ya Mas. anggaran Mungkin. dana. Ya mungkin seperti itu. Ini ada dua LPG, macam LPG. Yang pertama LPG laporan kegiatan kita. Nah, selama kita menjabat di pimpinan anak cabang maupun pimpinan ranting atau pimpinan komisariat, program kerja apa yang sudah terlaksana selama kita menjabat. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, Ya, paham. laporan pertanggungjawaban keuangan. Dana yang masuk, dana yang keluar dan dibuat apa itu harus terperinci dan harus dipaparkan ke semua anggotanya. Setiap kegiatan ya. Setiap kegiatan dan setiap anggaran dana yang keluar dan masuk itu harus dipaparkan, Mas. Itu. Biar di antara kita, anggota dan pengurus itu tidak ada senggang ataupun canggung. Kok dananya tiba-tiba segini? Kok dananya kok banyak? Dapat dari mana kan kita? Kok gaib tahu. sekali ya, tiba-tiba hilang. Ada kan tuyul di sini. Jadi kan masih hal seperti itu kita membuat LPG setiap kegiatan itu ada LPG. Kalau itu Yang terkait. LPG keuangan. Nah, untuk laporan kegiatannya selama satu periode ini per bulan September, Oktober, November dan Desember. Ini kegiatannya apa saja kan harus jelas dan apa saja yang sudah terlaksana dan tidak terlaksana gitu Mas. Itu nanti dipertanggungjawabkan waktu di akhir periode. Nah itu apa LPG ini kan mestinya kan struktur penyusunannya kan sama sebenarnya. Nah tinggal tinggal ditempatkan buat apa gitu kan. Nah kalau LPG kegiatan kan ini laporan kegiatan. Nah selain itu kan ada LPG kepengurusan. Iya betul lah. Atau mungkin ada LPG lain. Udah kayaknya nggak ada lagi. Nggak ada kan. Nah sebenarnya itu ya mungkin ini jawaban buat Buat ini yang ya. kemarin-kemarin ya. Karena jujur sekali saya itu nggak paham gitu. Apa yang dimaksud gitu ya? Iya, Dengan saya tuh- pertanyaan LPG RTL itu apa itu Mas? Di komen itu saya balas sebenarnya. Iya. Tapi nggak dibalas ya. Sakit itu. Rekan atau rekan saya yang komen di komentar YouTube itu habis melaksanakan kegiatan apapun itulah untuk di LPG kan dan buat RTL itu. Iya kan. Biasanya ke Makesta. Makesta. Iya Makista ada RTL-nya biasanya. Karena Apakah untuk Makesta gitu? Komen lagi guys ya. Nonton kan orangnya. iya juga karena gini. Keuangan kan sebenarnya masuk administrasi ya. Nah, kalau keuangan itu tidak dicatat ya amburadul gitu. Pengeluaran berapa, Masukannya juga. pemasukan ini kalau nggak dihitung ya kalau nggak dicatat gitu loh nggak tahu uang ini kemana iya kan. Benar sekali. Nah itu Apalagi keuangan ini namanya uang bisa merusak tali persaudaraan yang tak. Dan terjadi lagi. Kita bahas tentang keuangan itu sangat fatal. Dan lagi administrasi itu tidak terfokus pada sekretaris saja sebenarnya. Bendara itu juga termasuk administrasi. Soalnya kan dia yang menaungi keuangan, bidang keuangan. departemen juga harusnya juga seluruh ada Iya, administrasi kan. Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, agaknya ini garing guys. Iya garing sekali. Tenggorokan kami ini, jadi monggo untuk mbak-mbaknya juga. Mas, Administrasi memang membingungkan orang. cukup panas ya. Mungkin bisa kita tarik ke pembahasan apa sih arti pengertian dari administrasi Iya, itu? disclaimer Dari dulu, tadi kita membahas administrasi tapi Ya langsung tak minum ya ini. iya monggo. boleh. Siapa nih yang mau jawab Monggo, rekan pengertian administrasi? Ya administrasi apa? Karena dari tadi kita ngomong administrasi Rekan- takutnya rekan- Ada yang belum tahu gitu. nggak tahu gitu. Dia belum tahu. Nah, untuk administrasi sendiri itu yang saya tahu itu yaitu kegiatan atau usaha itu untuk mengatur, mengarahkan dalam sebuah kegiatan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Nggak harus surat menyurat kan ya? Ya apa Iya, aja administrasi itu? Ya mungkin bisa Mas rekan Denny ya. Karena tadi kan semua hal yang mengatur kan. Nggak. Iya, ya, batasannya mana gitu. nggak mungkin Oke. surat menyurat doang karena surat kan undangan kan. Undangan terus kan banyak juga di surat ini. Kalau soal Surat apa aja gitu ya? mengatur kan berarti peraturan di PPOA ya namanya. PPOA kan juga masuk administrasi berarti harusnya. Ya jadi Yang dimaksud rekan Italista ini yang mengatur, mengevaluasi maupun mengontrol suatu organisasi. Nah itu makanya kenapa kok selalu harus dalam organisasi itu tertib administrasinya. Karena acuannya begini, ketika kita sudah melaksanakan raker, rapat kerja, maka kita harus mempunyai suatu acuan.
acuan ini untuk buat kita mengontrol dan selalu mendampingi ketika sudah waktunya bulan September minggu pertama ini dalam raker itu tersebut agendanya apa ketika contoh ini ya raker minggu pertama bulan September ini kegiatannya podcast. Iya. Nah, maka wajib hukumnya bagi ketua maupun BPH itu mengontrol, mengevaluasi. Langsung monggo LPS silakan podcastnya dilanjut. Nah, seperti itu. Jadi yang kontrol ini siapa? Sebenarnya yang mengontrol harusnya dari ketua pimpinan anak cabang maupun ketua ranting ataupun pokoknya ketua lah gitu. Iya. Mengontrol bahwasannya sudah waktunya tiba. Kalau kegiatan ya. Kegiatan. Iya. Itu acuannya ada di kalender kerja. Makanya nggak melulu tentang surat menyurat. Gitu. Kalau keuangan berarti di bendahara. Iya. Kalau sekretaris masalah surat menyurat. Surat menyurat. Oh, berarti Sama gitu. pemasukan. Nah mungkin dari tugas-tugas sekretaris itu selain administrasi tadi apa aja itu? Apa? Ya udah nggak ada. Kayaknya kalau Sekretaris. cuma kesekretarisan ya itu. Kan tadi katanya ada di bendara juga ada administrasi seperti itu. Ya, tapi kalau di bendara itu kan lebih Ke fokus ke keuangan. keuangannya saja gitu. Kan sekretaris kan ada sekretaris apa nah? 1, 2, 3 atau Nah, sekretaris pembagiannya itu gimana atau itu? sekretaris atau gimana? Itu hanya apa kan mengganti kalau sakit doang kok ada 3 gitu. Nah, kalau undur. Untuk sekretaris yang satu yang pertama Atau umum biasanya. atau umum biasanya yang dipanggil kalau itu ada di PP gitu. Kalau umum ada di PP ya? Nah, Iya, iya. PP atau PC gitu. Apa? PC atau PC. PP. Oh, iya. Nah, itu kalau di PA di sini sekretarisnya itu untuk surat menyurat ya itu ada surat rekomendasi pengesahan untuk ranting yang ingin mengajukan pengesahan. Iya. Nah, itu lewatnya dari sekretaris satu. Nah, sekretaris kedua ini bagian pengarsipan. Surat masuk maupun surat keluar dari Banom ataupun di luar Banom NU itu yang mengarsipkan adalah sekretaris 2. Dan sekretaris ketiga ini bagian yang nantinya ketika ini kan setelah rakor kemarin itu disahkan apabila ada magister di tiap ranting atau matsama yang ada di pimpinan komisariat, nantinya sertifikatnya itu dicetak dari PAC pimpinan cabang. Lah, tugasnya nanti sekretaris 3 itu bagian cetak sertifikat itu, Mas. Tukang ngeprint ya, Kak? bahasa kesehariannya tukang ngeprint ya. Kan gini, mengenai surat pengesahan kan. Ini kemarin saya juga ini memang cabang sebelah sih. Cabang sebelah. Ya, dari Cabang istimewa. pokoknya nggak dari cabang Lamongan. Kemarin saya itu ya sempat diceritai kalau sebenarnya kalau permohonan surat pengesahan ini harusnya di mana? Di PAC apa di PC sih? Kalau ranting Ya, kalau di PAC. ranting. Kalau ranting di PAC. Ke PAC terlebih dahulu baru nanti ke PAC yang menyebarkan ke PC. Begitu Kalau kan, dari- kalau dari PK Dari PK juga ya, dari langsung PAC. langsung ke PAC. Nggak, maksudnya ke PAC ini ngapain? Ke PAC ini memohon rekomendasi pengesahan. Jadi rekomendasi itu ketika dari ranting maupun pimpinan komisariat mau mengajukan SP surat pengesahan tadi harus meminta rekom. Yang pertama dari rekom ranting NU dulu. Iya. Nah, ranting NU ini ditembuskan ke pimpinan anak cabang. Dan dari ranting juga harus mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Nah, pimpinan anak cabang ini nantinya akan memberikan rekom lagi untuk disahkannya surat pengesahan dari ranting maupun PK itu ke cabang yang mana itu. Cabangnya masing-masing mestinya. Nggak mungkin kan cabang. tinggal kita ikut cabang yang mana gitu. Gini, apa emang di Kecamatan Brondenggi semua ranting sudah mendapatkan SP apa belum? Ranting dan PK. Oke. Jadi di Kecamatan Brondong ini tercatat ada 13 ranting Totalnya kan? totalnya. Ya. Nah, dan yang sudah ter-SP itu surat pengesahan itu sudah semua ter-SP. Namun dari beberapa ranting Kecamatan Brondong ini sudah ada yang masa aktifnya habis dan ada juga yang sedikit lagi habis gitu. Nah, tugas dari kami sebenarnya juga harus mengingatkan bahwasanya Kalau SP ini sudah sudah mau habis gitu. Nah, itu sudah terlaksana itu Mas untuk mengingatkan itu tadi. Belum, karena di kalender kerja kami itu pertengahan September. Bulan ini aja deh. Jadi apa kalau yang PK? Kalau PK ini tercatat 4 PK dan komisariat yang sudah ter-SP. Yang belum? Yang belum banyak karena Banyak yang belum nih. Contoh, kalau ini saya ambil contoh di Desa Ngesong ya. Di Desa Ngesong itu ada satu pimpinan komisariat yang baru juga berdiri
dan sinergitas kepalanya juga sangat hebat. Karena apa saya itu kok mengatakan kepala sekolah di SMP Ngesong itu kok hebat. Contoh ya, ada kegiatan di pimpinan anak cabang kemarin. Iya bisa nih anak-anakku kudu melu. Nah, seperti itu. Mereka mau tanya, ini untuk pengajuan surat pengesahannya itu bagaimana caranya? Untuk komisariat loh. Kepalanya bertanya seperti itu. Lalu saya jawab, gini pak. Oh ya, ada contohnya. Ada pak. Saya kirim contohnya. Lalu yang mengerjakan memang benar kepalanya. Tapi harapan kami setelah ini kan baru berdiri mas ya. Iya. Untuk periode selanjutnya tertib administrasi di pimpinan komisariat juga tertata sangat rapi. Harapan kami. Ya kami harap juga kepala semua juga kayak gitu gitu. Nah, mungkin ada sosialisasi dari PAJ gitu untuk ke PK. Apakah ada atau kurang gitu? Ini dari Ke PK yang belum gitu ya? dari DPPU juga kemarin ada namanya itu rakor, rapat koordinasi yang melibatkan Departemen Kaderisasi dan Departemen Organisasi di ranting maupun komisariat. Nah, ini juga strategi dari ketua mau yang katanya mau itu setiap LP Ma'arif NU ini mau didatangi kepalanya dan ingin meminta izin dan restu untuk mendirikan PK. Itu. Secara tidak langsung berarti kan harus sosialisasi ke kepala dulu. Tapi objeknya apa kan gitu. Iya. Tapi kalau koordinasi kan seharusnya paling mudah kan PK koordinasi sama ranting seharusnya. Nah, ranting ini nanti ke PAJ. Iya. Kalau gitu bisa apa enggak? Bisa. Sebenarnya Malah itu menggampangkan dalam bekerja gitu. nggak diatur berarti ini. Nggak diatur. Nggak diatur kan? Kurang. Berarti ini kebijakan apa ya? Masing-masing ketua PAJ atau gimana? Dilepas atau gimana? Kan Bagaimana? ya karena kan setiap ketua kan seharusnya punya ini kan Inisiatif atau apa? ya inisiatif atau apalah gagasan tersendiri. Kalau kayak gini, kayak di Brunei kan dibagi jadi beberapa korda kan. Nah mungkin kayak gitu. Nanti kan kayak korda itu nanti kan mengusir ranting kan. Mengurus ranting. Iya. Nah kalau semisal maksud saya yang tadi ini PAC kan koordinasi sama ranting, nanti yang ranting ini koordinasi sama PK. Oh maksudnya gitu. Iya. Kalau gitu enggak mas. Tetap dari pimpinan anak cabang ini menaungi seluruh pimpinan komisariat dan pimpinan ranting. Enggak ada katanya PK harus dihormat karo ranting, enggak. Cuma kadang itu rantingnya ada yang sadar bahwasannya itu PK-nya yang ada di ranting. PK kan ada di ranting. Iya. Itu kalau rantingnya sadar itu biasanya diurusin sama rantingnya, baru ditanyakan ke PAC. Moralitas berarti ini. Contohnya sendiri ranting Sinarja ya. Ranting limbah juga kayak gitu. Iya. Jadi rantingnya harus sadar. Soalnya kan anak-anak PK kan juga masih sangat apa ya? Iya kan tahap belajar kan Iya dia. gitu. Tentang administrasi ini sama sekali belum ada lah gitu. Iya perlu bimbingan sebenarnya. Dan saya ingatkan mungkin nggak mungkin lah. Insya Allah pertengahan Oktober nanti ada pelatihan administrasi. Nah, dimohon untuk setiap ranting sekecamatan Brodong maupun pimpinan komisariat mendelegasikan sekretaris atau wakil sekretarisnya untuk mengikuti pelatihan administrasi tersebut. Itu kapan rekan? Pertengahan Pertengahan Oktober. Pertengahan Kita Oktober. kerja kami. Ya mungkin lambat-lambatan 3 minggunya atau 4 minggunya akhir Desember. Bulan Oktober itu. Ya ini karena ya penting juga. Penting sebenarnya waktu LPG sih. Karena yang waktu LPG ini kan ditanya semua gitu. Harus dipaparkan. Tanggung Apalagi punya jawab anggota gitu. kritis kan gitu. Apalagi punya anggota sakit hati. Balas dendam. Ya, tapi gini, gimana ya? kelas ranting sama PK sebenarnya masalah administrasi ini kurang feel-nya, kurang mengena. Pentingnya itu gimana? Nggak kerasa mereka. Sangat biasa gitu kalau dari Karena dari dulu di pimpinan cabang Kecamatan Brodong tidak pernah menekankan administrasi yang tertib gitu, nggak pernah. los-losan gitu ya mas. Nah, apalagi kan ada yang dari beberapa ranting itu minta filenya udah karet kopas ganti ini ganti itu kan kata-kata. gampang kan gitu. Itu sudah kebiasaan dari Dia dahulu. orang buat sendiri. Tapi gini, kalau saya rasa di penuh itu
administrasi buat gampang saja kan. Nggak usah repot-repot kan. Nah, Sebenarnya harusnya gampang aja. Kalau palsunya ini gimana Mas? Masih abu-abu sekali ini. Soalnya kan gini, ya memang masalah di tingkatan grassroots seperti ranting ini kan, ya kalau nggak digampangin ya nggak akan jalan gitu, iya kan? benar. Jadi gitu. Ya sebenarnya saya tanya lagi ya soal ini. Ya ini soal pers juga ya. Karena kan garis koordinasinya pers kan sama sekretaris kan. Benar. Nah ini emang benar ya lembaga itu koordinasi sama sekretaris atau memang ini kebijakan ketua sendiri ya? Kebijakan lembaga itu sendiri sebenarnya. Namun garis koordinasi itu sudah diatur ketika kita konferansap kemarin. Tuh, hasil konferansap ya harus dilaksanakan kan itu. Ya soal kemarin kan kita juga ya saya menuntut rekan Denny juga ya. Kemana aja gitu sekretaris ini. Karena Jadi kita kemarin membutuhkan bantuan. kan ya mungkin rekan Denny bisa klarifikasi lah karena kan selama ini kan yang mengurusi pers kan juga rekan Vita kan selama ini. Nah ini kita itu kehilangan Mbak Vita. Jadi kita butuh pengganti gitu. Balik pulang. Semoga nonton Mbak Vita. Awas sekali. Awal kalau nggak nonton. Ya gitu. Ini sebenarnya pers juga butuh semacam pembina lah gitu. Saya harap juga ya inilah momen gitu. Kan Denny sama rekan kita Lista kan juga selesai KKN kan. Nah, berarti tugas-tugasnya udah Ya, agak gampang gitu. Saya dan rekan Italista mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada LPers Kecamatan Belum ini. Masih belum bisa maksimal. Iya karena KKN juga ya. Iya. Terus dia yang membingungkan. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan karena belajar ini wajib ya hukumnya. Ya kita juga kan pelajar, jadi mementingkan Oh, iya, belajar iya. itu sendiri. Boleh. Nah, terakhir nih, apa sih tantangan menjadi sekretaris di PAC gitu? Berat mas tantangannya. Ya mungkin dari Mas Denny dulu. Curhat. Curhat ini curhatan seorang sekretaris. Sekretaris. Saya itu selalu ditanyai melulu perihal KTA. Contoh, KTA ranting saya kok belum jadi. Sebenarnya bukan tanggung jawab saya karena itu periodenya bukan periode kami. Namun apalah daya karena kami sudah mengambil tanggung jawab sebagai sekretaris, kami menyampaikan dengan baik dan sejujur-jujurnya yang kami tahu. Kalau KTA dari ranting yang belum tercetak itu menunggu kloter kedua akan diajukan. Kemarin waktu mengajukan kloter pertama itu kita sudah tanggal yang terakhir itu berapa itu kita sudah ditutup, jadi nggak bisa mengajukan KTA yang kloter pertama tadi. Nah, namun dari pimpinan cabang itu kemarin pernah menyinggung sedikit untuk KTA akan mengajukan kloter kedua. Gitu. Kira-kira kapan nih? Ya itu belum tentu. Cabangnya yang menentukan. Iya. Masih coming soon ya. Kami tunggu infonya juga ya gitu. Yang Itu masalah itu, sangat masalah di satu. Yang kedua sertifikat. Oh ya, monggo. Yang kedua sertifikat pakai stalagmit kok gak jadi. Kapan keluarnya? Bukannya udah keluar Lakmut. Oh bukan lakmut yang Karena saya juga ikut gitu. ini Ranting Brondong. Kemarin Ranting Brondong itu mengadakan Makesta bulan Desember terakhir sampai Januari tanggal 1. Lah, mengajukan itu bulan 2 Februari. Namun ada beberapa kesalahan teknis dalam mengajukan surat sertifikat tersebut. Lalu kami tunda Maretnya sudah fix, sudah disetorkan. Tapi di bulan terdekat itu cabang ada kegiatan konvercap yang ada di mana? Sumber Putih kan? Enggak. Di Kembang Bau atau Oh iya, yang baru ya. Nah, yang kemarin itu. Nah, Kembang Bau ya. Kembang Bau ya. Iya kan? Iya. Ini luar. Dia yang mengajukan, dia yang ragu. Nah, jadi nggak bisa mencetak cepat karena ini juga terbentur anggotanya atau pengurusnya dari cabang itu untuk konvercap kemarin. Lalu kami tagih kembali karena pada bulan 5 kami ditagih juga dari peserta Makesta dari Brondong. Kok lama nggak jadi gitu? Saya tanyakan ke pimpinan cabang. Kok belum jadi mas? Iya nunggu dari pimpinan cabang yang periode sekarang.
setelah raker gitu. Oke, setelah raker sudah raker kan ya cabang. Lalu kami tunggu infonya lagi. Ternyata ada info yang mengejutkan dari pimpinan cabang bahwasanya sertifikat Magesta bisa dicetak dari pimpinan anak cabang. Nah, itu bisa meminimalisir waktu ketika untuk habis Magesta sertifikat langsung jadi. Nah, ya. Iya, enggak lama-lama ya. Lama-lama Enak. lagi gitu. Gitu. Seharusnya gitu dari dulu. Dari dulu kok nggak gitu gitu. Kok baru nunggu sekarang? Ya kita juga syukur lah kalau Mas. PAC Monggo. apa Ini diberikan curhatannya hak masih untuk- banyak nih. untuk apa nyetak kan. Ada lagi. Terkait SP itu juga kita kan sudah mengingatkan itu akan di grup kan ada grup apa Forkom enggak ketua Asparaset. ketua ranting sekretaris kecamatan Brondong itu kan mengingatkan juga nantinya kan itu buat kedepannya biar seperti kemarin kayak ada konferensi ya itu biar nanti kan bisa terstruktur gitu loh bisa ikut pemilihan dalam Kemarin waktu konvercap itu ini curhatan dari saya sendiri dari Iya. konvercap Ini banyak curhat sebenarnya. curhatan saya pribadi kepada rekan Abid Ar-Rahman. Langsung tag gitu. Ketua Ranting Labuan. Ini rekan Abid. kalau rekan-rekan tahu sebenarnya kemarin podcast ini sama rekan Abid sebenarnya. Oh, iya Karena apa sebenarnya kan jadwal sama ini ketua Pambon kan. Ketua Pambon berhubung nggak bisa terus saya Alihkan. kontak sama Mas Abid juga nggak bisa gitu. Terus ya alhasil sama sampean gitu. sebenarnya juga gak bisa. Tapi Saya sempat gimana? ada. Iya, alhamdulillah. Curhatan dari kami itu waktu konvercap kok banyak yang nggak aktif gitu. Konvercap. Konvercap kan suaranya nggak aktif tapi bisa menjadi peninjau. Ternyata apa? Dari beberapa ranting yang ada di Kecamatan Brondong ini yang tercatat SP-nya itu cuma ada 3 ranting. 3 ranting itu ranting Brondong, Labuan sama Cumpleng. Dan Cumpleng pun itu masa aktifnya habis. Dan waktu itu bulan mana Lembur, Sedangharjo itu masa aktifnya habis namun sudah rapat anggota tapi belum mengajukan SP. Nah, itu yang menjadi kegelisahan kami. Kok banyak ranting yang nggak aktif? Dan hasil kita hanya mendapatkan 3 suara aktif. Ya sebenarnya awal libur itu waktu itu ya Klarifikasi. karena kan saya yang buat kan. Jadi waktu itu sebenarnya pengajuan SP kita udah berkasnya itu udah ada. Pas kita mau tanda tangan sama ini kan itu yang ada pokoknya ada 5 yang dipilih di Formatur. RAT ya formatur. Nah setelah kita tanda tangan formatur itu berkasnya hilang. Jadi wes aku kemarin juga sempat frustasi ya. Bola nih ditagih saya. Nah, pentingnya pengasihan data, Pak. Ya pentingnya gitu. hilang itu Mungkin sekretaris 2 nggak ada ya, nggak ada. Kita di arsip. Ya tahu lah. Ini karena mana sekretaris. cuma kalau di ranting kan cuma ada 1 kalau nggak salah ya Ada wakil. Iya. Cuma wakil kan pengganti kalau udur aja. Manu misalnya. Udah habis curhatannya rekan. Curhatannya. Ya, kalau juga kedepannya pimpinan ranting maupun komisariat ini di cabang tercatat SP-nya aktif semua waktu konvercap. Harapan dari kami. Ya kami juga berharap seperti itu. Amin. Kami hanya bisa mendoakan gitu. Lembor udah aman kan SP? Udah aman. Sudah aman. Sekarang curhatan dari rekan Itani. hampir sama sebenarnya soalnya kan satu naungan Iya, satu administrasi sebenarnya ya kita juga ya nggak bisa menyalahkan siapa gitu karena ya kita kayak kolaborasi gitu di IPNU sama IPB. Kalau bisa berjalan berdua kan mengapa harus berpisah. Isi curhatan kali ini buat guys. Gimana kan? Mau curhat juga? Sekali. Enggak. Yes. Ya terima kasih atas kehadiran dari Terima kasih. rekan-rekan kita dan kita tutup podcast pada sore hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.